Sesampainya di tengah-tengah area Cemoro Kandang, tiba-tiba dia melihat ada sebuah persimpangan. Tanpa ragu, dia ambil arah kanan karena itu jalurnya lebih meyakinkan. Dan di jalur itu juga terdapat sebuah gapura yang di atasnya bertuliskan aksara Jawa. Tanpa memahami tulisan di gapura tersebut, dia terus berjalan masuk. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan gua Dito di channel Mahasiswa Siluman. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Dan terima kasih karena masih setia mendengarkan cerita dari kami. Kali ini gue bakal menceritakan kisah solo hiking yang mengalami kejadian sangat mistis. Sebut saja dia adalah Kacung, di mana dia tersesat ke alam gaib Gunung Semeru hingga dia masuk ke sebuah perkampungan tak berpenghuni dan bertemu sosok wanita gaun merah yang sangat cantik yang membuat dia jatuh cinta dan ingin tinggal di sana selamanya. Di saat yang bersamaan, ada juga pendaki wanita bernama Sekar yang ikut tersesat dan bertemu dengan Kacung di alam gaib, sehingga membuat Kacung sadar dan ingin balik ke dunia asal mereka. Namun banyak rintangan yang mereka hadapi untuk bisa kembali saat tersesat tersebut. Kisah kali ini lumayan panjang ya, jadi siapkan tempat dan posisi yang nyaman untuk mendengarkan cerita ini. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan aktifkan notifikasinya. Pasang earphone-mu, dan selamat mendengarkan. Jalur gaib Mahameru, wanita gaun merah. Berawal dari keinginan untuk mendaki ke Gunung Semeru. Berhubung waktu itu Kacung sedang cuti kerja 10 hari, dia mempunyai niat untuk mendaki ke Gunung Semeru. Karena sebelumnya, kegiatan mendaki gunung sudah sering dia lakukan. 1 minggu sebelum hari keberangkatan, Kacung menghubungi beberapa temannya untuk ikut mendaki. Salah satunya adalah Aris. Beberapa temannya mengatakan tidak bisa ikut karena sebagian banyak temannya disibukkan oleh pekerjaan. Kacung adalah seorang karyawan pabrik di salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Kali ini harapan satu-satunya untuk diajak adalah Aris. Karena di antara teman-temannya, hanya Aris yang masih belum mendapat pekerjaan. Malam itu, dia mengajak Aris untuk bertemu di sebuah tongkrongan untuk membahas rencana pendakian ini. Kopi hangat menambah syahdu suasana tongkrongan, ditambah sebatang rokok yang terus dikepulkan. Gimana Riz? Mau ikut mendaki ke Semeru nggak minggu depan? Tanya Kacung. Boleh Cung, tapi aku nggak bisa janji kalau dalam waktu dekat. Soalnya aku lagi nunggu panggilan kerjaan nih, jawab Aris. Mau kerja di mana memangnya? Tanya Kacung sambil menyeruput kopi dalam gelas. Di toko bangunan. Kemarin diajakin Benny buat daftar naruh lamaran di sana. Ya lumayan lah Cung, kalau keterima biar gak nganggur baik, jawab Aris. Harapan Kacung pupus. Ternyata Aris tidak sepenuhnya bisa ikut. Memahami kesibukan teman-temannya, akhirnya Kacung berinisiatif untuk berangkat seorang diri kalau nanti Aris tidak bisa ikut. Lagi pula kegiatan solo hiking sebelumnya sudah sering dia lakukan. Setidaknya dia sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika berada di gunung. 6 hari sebelum hari keberangkatan, dia melatih fisiknya dengan melakukan jogging setiap pagi. Dan singkat cerita, 1 hari sebelum keberangkatan, dia mengurus semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaki ke Gunung Semeru. Mulai dari meminta surat keterangan sehat dari dokter, menyiapkan fotokopi KTP, dan sebagainya. Setelah semuanya sudah selesai, malam harinya dia beristirahat untuk mempersiapkan diri keesokan harinya. Malam itu dia mencari tahu sedikit tentang jalur pendakian Gunung Semeru di internet. Beberapa artikel dia baca dan memahaminya. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu dia memanaskan mesin motornya dan mendatangi ibu untuk berpamitan. Bu, aku berangkat ke gunung dulu ya. Doakan selamat sampai kembali pulang, ucapnya sambil mencium tangan ibu.
Ya udah, hati-hati. Sholatnya jangan sampai ketinggalan ya nak, pesan ibu. Iya bu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Kacung beranjak menuju motornya. Kacung lekas berkendara dari tempat tinggalnya yang berada di daerah Pasuruan menuju ke Ranupani, desa terakhir yang terletak di lereng Gunung Semeru. Sesampainya di sana sekitar pukul 9 pagi. Motor dia parkirkan di tempat yang sudah disediakan oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian dia berjalan menuju ke pos perizinan untuk mendaftarkan diri. Karena di tahun 2012 itu belum ada sistem booking online dan pendaki Gunung Semeru juga dibilang belum seramai sekarang. Setelah selesai mengurus pendaftaran, pagi itu dia bisa langsung berangkat. Sebelum berangkat, Kacung sempat merasa sedikit ragu. Dia kurang yakin dengan dirinya sendiri kalau harus mendaki seorang diri. Karena di sisi lain, dia belum pernah mendaki Gunung Semeru sebelumnya. Tapi dia berusaha meyakinkan dirinya dan menganggap semua gunung itu sama, seperti gunung-gunung yang sebelumnya sudah dia daki. Kacung mencari pendaki lain yang akan naik untuk ikut berjalan bersama. Tapi dia tidak menemukannya. Karena pagi itu masih belum begitu banyak pendaki yang datang. Karena memang ini bukan hari libur. Jadi wajar saja kalau sepi. Dan kebanyakan pendaki yang di Ranupani waktu itu berniat berangkat nanti sore. Akhirnya dengan niat yang kuat, dia bergerak menuju ke gerbang pendakian dan memulai perjalanan dengan harapan nanti di jalur dia bisa bertemu dengan pendaki lain dan bisa bergabung. 30 menit perjalanan, dia tidak juga berjumpa dengan satu pendaki pun. Dan entah kenapa, tiba-tiba perasaannya jadi gelisah. Merasakan itu, dia menyalakan sebatang rokok dan dihisap sambil berjalan agar pikirannya menjadi tenang. Cukup jauh berjalan, sampailah dia di pos pertama. Di situ Kacung bertemu dengan 2 orang pendaki yang sedang istirahat. Dan dia merasa sedikit lega. Perasaan gelisah yang tadi dia rasakan sekarang sudah hilang. Kacung menyapa 2 orang pendaki tersebut dan berkenalan. Permisi mas, ikut istirahat ya, ucap Kacung sambil duduk di sebelah mereka. Monggo mas, silahkan, sendirian aja nih, jawab salah satu pendaki itu. Iya mas, saya lagi solo hiking nih. Ini udah pada turun apa mau naik? Tanya Kacung. Masih baru mau naik mas, jawabnya. Wah kebetulan nih, saya gabung ya, jawab Kacung sambil mengeluarkan sebungkus rokok. Boleh silahkan, jawabnya. Oh iya, saya Kacung mas, ucap Kacung sambil mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Saya Ridwan, saya Yanto, jawab pendaki satunya. Kacung menawarkan rokok yang dimilikinya. Kemudian mereka lanjut duduk santai sambil berbincang. Mereka adalah rombongan dari Malang. Setelah cukup lama istirahat, 2 pendaki itu melanjutkan perjalanan, disusul oleh Kacung di belakangnya. Rencana ke puncak apa ke Ranukumbolo mas? Tanya Ridwan pada Kacung. Ke puncak mas, kalian pada ke puncak juga kan? Jawab Kacung. Oh enggak, kita cuma mau camp di Ranukumbolo doang, jawab Ridwan. Mereka berjalan sambil sesekali mengobrol. Ridwan memberitahu Kacung tentang medan yang harus dilewati untuk mencapai puncak Mahameru. Berat, licin dan berpasir. Setelah cukup lama berjalan, tidak terasa sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka istirahat lagi. Dan ketika sedang istirahat, tiba-tiba perasaan gelisah yang tadi dirasakan Kacung muncul kembali. Muncul setelah mengingat ucapan dari pendaki Malang tadi tentang medan yang harus ditempuh untuk menggapai puncak Mahameru. Dia merasa kalau pendakian ini tidak bisa sampai di puncak. Tapi Kacung tetap positive thinking. Yakin pasti bisa, ucapnya dalam hati. Setelah 15 menit istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai di Ranukumbolo sekitar pukul 12 siang. Di Ranukumbolo, Kacung benar-benar takjub melihat keindahan danau yang seluas ini dan berwarna kebiru-biruan. Mereka berjalan ke ujung danau yang biasa digunakan pendaki untuk ngecamp. Sampai di situ, Kacung mengeluarkan kompor dan nestingnya yang akan memasak makanan untuk makan siang. Suasana di Ranukumbolo waktu itu benar-benar sejuk
dan sangat memanjakan mata, hingga membuat Kacung memutuskan untuk istirahat cukup lama sambil ngopi-ngopi bersama pendaki asal Malang itu. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 sore. Mengingat hari sudah sore, Kacung bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Dan kali ini, dia berjalan sendiri. Sebelum melanjutkan perjalanan, dia berpamitan dengan 2 pendaki asal Malang tersebut. Kacung mulai berjalan meninggalkan Ranukumbolo seorang diri. Sesampainya di area yang dinamakan Oro-Oro Ombo, tiba-tiba kabut tebal datang. Dia mempercepat langkah kakinya karena takut akan turun hujan, dan kabut itu terus menyelimuti perjalanannya. Hingga akhirnya dia melihat ada sebuah plat penanda yang menunjukkan kalau dia sudah sampai di area Cemoro Kandang. Sampai di situ, Kacung berhenti sebentar dengan tujuan menunggu pendaki lain yang naik untuk barengan. Tapi sudah kurang lebih 20 menit menunggu, dia tidak juga menjumpai satu pendaki pun. Karena takut keburu malam, dia melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di tengah-tengah area Cemoro Kandang, tiba-tiba dia melihat ada sebuah persimpangan. Tanpa ragu, dia ambil arah kanan karena itu jalurnya lebih meyakinkan. Dan di jalur itu juga terdapat sebuah gapura yang di atasnya bertuliskan aksara Jawa. Tanpa memahami tulisan di gapura tersebut, dia terus berjalan masuk. Setelah kurang lebih 1 jam berjalan, Kacung terkejut karena jalur yang dilewatinya ini vegetasinya semakin tertutup. Dia terus berjalan mengikuti jalur yang ada, dan tidak lama kemudian, di tengah-tengah kabut yang semakin tebal, dia melihat ada pendaki yang berjalan di depannya. Dia mempercepat jalannya dengan tujuan ingin menyusul pendaki yang ada di depannya itu. Tetapi semakin cepat dia berjalan, semakin cepat pula pendaki itu berjalan, hingga akhirnya Kacung kehilangan jejaknya. Sampai di sini Kacung belum sadar kalau ternyata jalur yang dilaluinya itu bukan jalur pendakian. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore dan hari juga sudah mulai gelap. Dia istirahat di seberang tanah untuk menyiapkan penerangan. Setelah sentra sudah siap, dia melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Kacung menghitung jam. Perjalanan dari Ranukumbolo ke Kalimati memakan waktu kurang lebih 4 jam. Jadi kira-kira dia bisa sampai di Kalimati sekitar jam 7:30 malam. Terus berjalan. 30 menit kemudian, tiba-tiba Kacung melihat ada sebuah bangunan kecil di depan. Melihat itu dia merasa lega karena dia mengira itu adalah pos selanjutnya. Dia mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di bangunan tersebut. Sesampainya di bangunan itu, Kacung berhenti. Tapi dia tidak melihat ada satu orang pun yang berada di situ. Dan bangunan itu terlihat sangat aneh. Setelah dilihat-lihat, ternyata itu bukan pos, melainkan sebuah gubuk. Dan gubuk tersebut terbuat dari kayu dan beratap jerami. Terdapat juga pintu dan jendela yang juga terbuat dari kayu. Gubuk ini terlihat seperti berpenghuni. Dan ternyata benar. Ketika sedang istirahat di gubuk itu, tiba-tiba ada seorang nenek tua yang membuka pintu gubuk sambil membawa lampu gas zaman dulu. Sontak Kacung terkejut. Kemudian dia mengucapkan permisi pada nenek itu. "Permisi ya nek, numpang istirahat." Nenek itu bertanya, "Kamu mau ke mana?" "Saya mau ke puncak Mahameru nek," jawab Kacung. "Yang mengantarmu sampai sini siapa?" tanya si nenek. "Gak ada nek, saya sendirian," jawab Kacung. Nenek itu tiba-tiba terdiam dan tidak mengucapkan satu kata pun. Di situ Kacung merasa takut. Kemudian dia pamit pada nenek itu untuk melanjutkan perjalanan. "Nek, saya lanjut jalan dulu ya, takut kemalaman." Setelah berpamitan, Kacung bergegas pergi meninggalkan gubuk itu. Meskipun nenek itu belum mempersilahkannya, dan dia hanya diam seperti patung. Setelah berjalan meninggalkan gubuk, Kacung berpikir, kok ada ya orang tinggal di sini? Apa jangan-jangan itu bukan manusia? Kacung pun terus berjalan dan mencoba membuang pikiran negatifnya. Lama berjalan, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam, dan Kacung tidak kunjung tiba di Kalimati. Dalam hati dia bertanya-tanya,
Seharusnya aku sudah sampai di Kalimati, tapi kenapa sampai sekarang belum sampai? Bahkan tanda-tanda Kalimati pun aku tidak melihatnya. Tidak lama setelah itu dia keluar dari hutan yang lumayan rimbun dan vegetasi sudah mulai terbuka. Kabut tebal yang tadi menyelimuti perjalanan pun perlahan menghilang. Dalam hati dia berkata, akhirnya aku keluar juga dari hutan. Ini tandanya aku udah sampai di Jambangan ya. Perjalanan pun dilanjutkan dengan penuh semangat. Tapi sudah 1 jam berjalan, dia tidak juga sampai di Kalimati. Hingga akhirnya dia tersentak karena jalur yang dilewati itu menuntunnya ke dalam hutan lagi. Tanpa berpikir aneh-aneh, dia terus berjalan dan masuk ke dalam hutan lagi. Dengan harapan, setelah melewati hutan ini, dia bisa sampai di Kalimati. Tapi, sudah 1 jam lebih berjalan, dia tidak kunjung sampai di Kalimati. Sampai di sini Kacung mulai curiga. Kalau jalan yang dilewatinya ini mungkin salah. Dengan perasaan bimbang, dia berjalan pelan-pelan sambil berpikir. Tidak lama setelah itu, dia melihat ada tanah yang sedikit lapang dan memutuskan untuk istirahat dulu di situ. Sambil istirahat, dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Rasa curiganya pun semakin kuat. Dia sudah yakin kalau kali ini dia salah ambil jalur. Kacung pun terduduk lemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ini besok dan berniat bermalam di tempat itu. Dia mengeluarkan tenda yang ada di tasnya untuk didirikan. Setelah tenda sudah berdiri, dia membuat kopi dan memasak beberapa makanan. Setelah perut sudah kenyang, dia duduk santai di depan tenda sambil menikmati kopi yang dibuatnya tadi. Ketika sedang asik menikmati kopi, tanpa disengaja, dia menoleh ke atas. Dia melihat bulan bersinar sangatlah terang. Ternyata malam ini adalah malam bulan purnama. Setahu Kacung, menurut kepercayaan warga lokal yang dituturkan oleh para leluhur kita, itulah momen ketika garis memisahkan realita dan dunia gaib menjadi setipis rambut manusia. Konon, para makhluk gaib dapat dengan mudah menyeberang ke dunia kita. Entah itu mitos atau fakta. Mengingat itu, seketika tubuhnya merinding. Meskipun itu cuma mitos, tapi tiba-tiba malam itu dia merasa ada hawa yang sangat berbeda. Kopi segera dihabiskan dan bergegas masuk ke tenda untuk tidur. Selang beberapa menit setelah dia menutup pintu tendanya, tiba-tiba terdengar suara. Terdengar seperti suara langkah kaki orang. Dia membuka pintu tendanya untuk melihat siapa yang datang malam itu. Setelah tendanya dibuka, tampak seorang wanita mengenakan baju merah tengah berdiri di depan tendanya. Kacung benar-benar kaget. Kemudian wanita itu bertanya, "Mas, kamu mau kemana?" "Saya mau ke puncak Mameru, Mbak," jawab Kacung. "Yang mengantarmu sampai sini siapa?" lanjut wanita itu. "Gak ada, saya sendiri," jawab Kacung. Setelah menjawab pertanyaan wanita itu, sontak Kacung teringat dengan kata-kata nenek yang ditemui di gubuk tadi. Dan apa yang ditanyakan wanita itu sama persis dengan pertanyaan nenek tadi. Wanita itu lanjut berkata, "Kamu harus keluar dari sini secepatnya, Mas." "Memangnya saya sedang di mana, Mbak?" jawab Kacung. "Nanti kamu akan tahu. Sekarang ikut aku. Aku akan mengantarmu keluar dari sini," ajak wanita itu. Kacung segera mengemasi barang-barangnya untuk ikut. Meskipun malam itu dia merasa mengantuk. Setelah barang-barang sudah dikemas, wanita itu meminta Kacung untuk mengikutinya. Sambil berjalan, Kacung bertanya-tanya, sebenarnya siapa wanita ini? Manusia atau bukan? Ketika sedang berpikir, tiba-tiba wanita itu berkata pada Kacung, "Kamu tidak perlu takut." Kacung terkejut. Dalam hati dia berkata, "Kok orang ini tahu ya apa yang ada di pikiranku?" Wanita itu terhenti dan kembali berkata, "Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, tapi kamu tidak perlu takut."
Iya mbak, jawab Kacung sedikit panik. Mereka kembali berjalan, dan di sini Kacung sudah mengira kalau wanita ini bukanlah manusia. Kalaupun manusia, pasti bukan manusia sembarangan. Terus berjalan, Kacung terus mengikuti wanita itu, menyusuri hutan di bawah bulan purnama. Hingga semakin jauh berjalan, Kacung hanya pasrah. Kalaupun orang ini ada niat jahat terhadapku, aku ikhlas, ucapnya dalam hati. Rasa lelah mulai dia rasakan. Kemudian wanita itu berhenti dan mempersilahkan Kacung untuk istirahat. Tapi dengan satu syarat, malam itu Kacung tidak boleh tidur dan pikirannya tidak boleh kosong. Kemudian Kacung bertanya, "Memangnya kenapa kalau aku tidur?" "Kalau kamu tidur, maka jiwamu akan tinggal di sini," jawab wanita itu. Mendengar jawaban itu, Kacung benar-benar ketakutan hingga dia tidak bisa tidur malam itu. Tidak lama ketika sedang istirahat, tiba-tiba datang sosok dua orang wanita mengenakan pakaian adat Jawa kuno dan menghampirinya. Setelah menghampiri, dua wanita adat Jawa tersebut memberi salam kepada wanita itu, seolah dia sudah sangat akrab. Kenapa orang-orang itu tidak menurut dengan wanita ini ya? Pikir Kacung. Setelah dua wanita adat Jawa itu pergi, Kacung memberanikan diri untuk bertanya pada wanita itu. "Mbak, siapa mereka tadi?" "Suatu saat kamu akan tahu. Sekarang istirahatlah, buat dirimu nyaman. Kalau sudah kuat, kita jalan lagi," jawab wanita itu dengan senyuman. Kacung menikmati istirahatnya dan mengambil logistik dalam tas untuk dimakan. Setelah cukup beristirahat, wanita itu mengajaknya untuk berjalan lagi. Terus berjalan. Di perjalanan, Kacung melihat ada sekelompok orang yang berjalan ke sana kemari, seperti tidak punya tujuan. Dan semua orang itu wajahnya pucat, seperti orang meninggal. "Mbak, mereka ini siapa?" tanya Kacung penasaran. "Abaikan saja, fokuslah di perjalananmu," jawab wanita itu dengan singkat. Karena takut, Kacung pun terus berjalan dan mengabaikan orang-orang yang ada di situ. Tidak lama kemudian, jalan mulai menanjak hingga membuat langkah kaki Kacung semakin pelan. Dia kelelahan. Lalu wanita itu berucap, "Kamu pasti lelah. Bawalah barang yang kamu butuhkan saja. Sisanya tinggalkan di sini dan lanjutkan berjalan." "Tapi Mbak, jangan khawatir. Tidak akan ada yang mengambilnya," jelas wanita itu. Kacung meletakkan tasnya di situ dan mengambil sebotol air putih untuk bekal perjalanannya. Lalu dari kejauhan, terlihat ada banyak cahaya senter dari arah sebelah kiri atas. "Pergilah ke arah cahaya itu, Mahameru sudah dekat," ucap wanita itu mempersilahkan Kacung. "Baik Mbak," jawab Kacung lalu pergi. Setelah sampai di sana, ternyata cahaya senter yang dilihatnya itu adalah sekelompok pendaki lain yang sedang berjalan samit ke puncak. Dan sampainya di situ, dia bertanya-tanya, "Jalur pendakiannya di sini. Terus aku tadi lewat jalan mana? Kok tiba-tiba udah di sini aja?" Wanita berbaju merah sudah tidak terlihat, entah kemana perginya. Mbak, kamu di mana?" ucapnya mencari wanita tadi. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kacung masih terus mencari dan memanggil wanita itu, hingga kata-kata Kacung terdengar oleh salah satu pendaki lain. "Mas, cari siapa mas?" tanya pendaki lain. Enggak mas, aku lagi cari temanku, tapi kayaknya dia udah duluan di atas," jawab Kacung menutupi apa yang sudah dia alami. "Oh ya udah, bareng kita aja mas," ajak pendaki itu. Karena memang tidak menemukan keberadaan wanita itu, akhirnya Kacung ikut berjalan bersama dengan pendaki itu. Dan sambil berjalan, dia melihat ke sana kemari, tapi tetap saja dia tidak menemukannya. Setelah cukup lama berjalan di atas pasir, sampailah Kacung di puncak Mahameru, tepat ketika matahari akan terbit. Tapi di puncak, dia tidak merasa senang. Perasaannya sangatlah gelisah karena terus mengingat dengan wanita berbaju merah tadi. Antara penasaran
dan merasa kehilangan. Karena hari semakin siang, dia pun kembali turun. Dan di tengah-tengah perjalanan turun, dia ingat dengan carrier miliknya yang ditinggalkan waktu itu. Tasku semalam di mana? Dan kemana aku harus ambil? Kacung membiarkannya karena mau dicari di mana lagi. Tempatnya saja dia tidak tahu. Lagi pula, banyak pendaki lain. Aku bisa minta bantuan sama mereka, pikirnya. Perjalanan turun masih berlanjut. Sebelum sampai di area Kalimati, tanpa disengaja, dia melihat tas carriernya itu tiba-tiba tergeletak di bawah salah satu pohon sebelah jalur pendakian. Loh, itu mirip tasku, ucapnya. Dia berjalan ke sana dan akan mengambilnya. Dan ternyata benar, ini adalah tas miliknya yang diletakkan semalam. Kok bisa ada di sini? Apa mungkin semalam aku menaruh tasku di sini? Tapi perasaan tempatnya semalam gak kayak gini deh, pikirnya dengan bingung. Diambillah tasnya, kemudian lanjut berjalan ke Kalimati. Di Kalimati, dia beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Terlihat cukup banyak pendaki lain yang sedang sibuk memasak dan berkemas akan turun. Anehnya waktu itu, dia tidak merasakan ngantuk sama sekali. Padahal semalam dia tidak bisa tidur. Sambil memperhatikan para pendaki lain yang sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, tiba-tiba terlintas wajah wanita semalam. Kalaupun dia bukan manusia, tapi dia baik dan mau menunjukkan jalan menuju Mahameru padaku, ucapnya dalam hati. Cukup lama istirahat. Terlihat ada satu rombongan yang akan berjalan turun, dan dia menghampiri rombongan itu. Mas, mau balik turun ya? Tanya Kacung. Iya mas, kenapa? Jawab salah satu rombongan. Gak apa-apa mas, ikut bareng boleh gak? Lanjut Kacung. Oh alah, kirain ada apa. Ya monggo ayo, jawabnya. Kacung lanjut berjalan turun bersama rombongan itu dan berjalan di paling belakang. Sambil berjalan, dia sesekali menoleh ke kanan kiri dan belakang untuk mencari wanita berbaju merah semalam. Kalau saja aku bisa bertemu dengannya lagi, aku ingin mengucapkan terima kasih, ucapnya dalam hati. Karena sudah tidak menemukannya, Kacung membuang pikirannya tentang wanita itu dan menganggap wanita itu sudah kembali ke alamnya sendiri. Sambil berjalan, dia mengobrol dengan rombongan yang berjalan bareng. Dan sampainya di area hutan Cemoro Kandang, samar-samar terlihat ada wanita berbaju merah yang semalam tengah berdiri di antara pohon dan melihat ke arahnya. Kacung mempersilahkan rombongan itu untuk lanjut jalan dulu. Sementara dia berjalan menghampiri wanita itu. Tapi ada yang berbeda dengan wanita itu. Kali ini dia tidak mengenakan baju merah, melainkan gaun dan selendang merah yang sangat rapi dan anggun. Wanita itu tersenyum manis, dan kali ini Kacung bisa melihatnya dengan jelas. Cantik, manis, dan mempesona, serasi dengan gaun yang dipakainya. Kacung benar-benar terkagum, dan tidak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Mbak, terima kasih ya, sudah menemani perjalananku tadi malam. Wanita itu mengangguk senyum. Tangan kirinya mengangkat selendang yang terikat di pinggangnya, sedangkan tangan kanannya diangkat setinggi dada dengan telapak tangan menghadap ke samping kiri. Hari ini juga kamu harus pulang dan jangan bermalam lagi di sini, ucap wanita itu dengan ramah. Iya mbak, sekali lagi terima kasih banyak, jawab Kacung. Sekarang pulanglah, dan kalau ada waktu singgahlah ke sini lagi, lanjut wanita gaun merah. Sambil mengangguk, Kacung berpamitan dan beranjak pergi meninggalkan wanita itu untuk lanjut berjalan turun. Setelah beberapa langkah berjalan, dia ingat sesuatu. Ternyata tempat berdirinya wanita itu adalah tempat di mana Kacung menjumpai gapura yang bertuliskan aksara Jawa kemarin. Meskipun sekarang gapura itu tidak terlihat, tapi dia ingat persis lokasinya. Cukup lama berjalan, sampailah Kacung di Ranukumbolo. Di situ dia hanya istirahat sebentar untuk mengisi perutnya yang sudah sangat keroncongan. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan turun dan pulang.
Di rumah Kacung merasakan lelah yang luar biasa. Seluruh badannya terasa pegal. Seakan rasa capek yang dia rasakan selama di gunung itu baru terasa semua ketika dia sampai di rumah. Hingga akhirnya dia tidur semalaman sampai keesokan harinya. Di rumah, wajah senyum manis itu terus teringat di benaknya. Meskipun dia tahu kalau wanita itu bukanlah manusia, melainkan jin. Kacung benar-benar tidak bisa melupakan wajah dan senyum manis wanita gaun merah itu. Dan ada rasa sesal dalam dirinya karena waktu itu tidak sempat menanyakan namanya. Meskipun bukan manusia, tapi menurut Kacung, dia jin yang baik. Hari terus berlalu, bulan berganti bulan, hingga berganti tahun. Dan selama itu, dia masih tidak bisa melupakan kejadian yang dialaminya ketika berada di Gunung Semeru waktu itu. Lalu sekilas, dia ingat dengan perkataan wanita gaun merah. Kalau ada waktu, singgahlah ke sini lagi. Di rumah, dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada teman-temannya ataupun keluarganya. Hingga akhirnya, dia mempunyai waktu luang dan kembali ke Gunung Semeru dengan niat ingin bertemu dengan wanita gaun merah. Sebelum berangkat, dia memikirkan resiko yang akan ditanggung karena tujuannya ke Gunung Semeru kali ini adalah ingin menemui sesuatu yang bisa dikatakan goib. Dan setelah berpikir panjang, akhirnya keputusannya bulat untuk tetap berangkat. Di pertengahan antara bulan 2 dan bulan 7 tahun 2013, dia kembali berangkat ke Gunung Semeru. Sesampainya di Ranupane, terlihat ada banyak perubahan pada desa ini. Terlihat semakin indah, tapi tidak seasri dulu. Banyak bangunan yang baru didirikan warga. Setelah motor sudah terparkir, dia berjalan menuju ke pos perizinan dan mengurus izin. Setelah itu, dia istirahat sejenak di emperan pos. Setelah itu segera memulai perjalanannya. Di perjalanan, dia selalu memikirkan tentang wanita gaun merah itu. Apa aku masih bisa bertemu dengannya? Bagaimana caranya agar aku bisa menemuinya? Pikir Kacung. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sampailah Kacung di Ranukumbolo. Berhubung hari masih siang, dia memutuskan untuk santai dulu dengan tujuan menunggu sore hari. Dia ingin mengulang waktunya seperti dahulu. Pertama dia mendaki ke sini. Matras dia gelar di sebelah shelter Ranukumbolo. Kemudian lanjut makan, ngopi, dan tidur. Intinya siang ini dia sangatlah santai. Udara yang sangat sejuk dan hembusan angin membawa Kacung terlelap tidur di atas matras. Ketika sedang tidur, dia sedikit bermimpi. Dan mimpinya ini sangatlah aneh. Di dalam mimpinya itu, dia seperti berjalan di sebuah perkampungan yang tak berpenghuni. Hanya terdapat beberapa rumah tua yang terbuat dari kayu. Dan di tengah-tengah perkampungan itu, ada sebuah istana yang berdiri sangat megah. Seluruh bangunannya dihiasi cahaya berwarna kuning kemasan. Kacung berjalan menyusuri perkampungan yang sepi itu menuju ke istana. Di tengah perjalanan, samar-samar terlihat ada satu orang pendaki wanita yang sedang berjalan. Kacung berteriak memanggil pendaki itu. Namun pendaki itu tidak merespon dan berjalan pergi. Kacung tidak memperdulikan pendaki wanita itu. Sesampainya di depan pintu istana, semuanya tampak sepi dan kosong. Apa istana sebesar ini tidak berpenghuni? Ucapnya dalam hati. Perlahan dia membuka pintu istana yang tampak tidak terkunci. Namun belum sampai pintu itu terbuka sepenuhnya, dia terbangun oleh pendaki lain yang sengaja membangunkannya. Mas, bangun mas, udah sore, apa nggak bangun tenda? Ucap pendaki yang membangunkannya. Masih dalam keadaan ngantuk, Kacung lekas mengambil posisi duduk. Iya mas, makasih ya udah dibangunin, ucap Kacung. Mendaki sendiri ya mas? Tanya pendaki itu. Iya mas, saya solo hiking, jawab Kacung. Yaudah deh, saya tinggal dulu ya mas. Ayo kalau mau gabung sama rombongan saya aja, ajak pendaki itu. Ya deh mas, makasih, saya mau lanjut ke atas, jawab Kacung. Pendaki itu permisi, dan Kacung bergegas mengemasi barang bawaannya, kemudian melanjutkan perjalanan. Kacung berjalan melewati tanjakan legendaris. Sesampainya di ujung tanjakan tersebut, tiba-tiba dia merasa ragu.
Apa aku bisa bertemu dengan wanita itu lagi? Kalau tidak, berarti perjalananku kali ini sia-sia dong, ucapnya dalam hati. Dan seketika itu juga, dia ingat dengan mimpinya tadi, tapi tidak begitu dihiraukannya. Dia menganggap itu hanyalah bunga air tidur saja. Dia meyakinkan niatnya untuk bertemu dengan wanita itu dan segera berjalan menuju ke area Oro-Oro Ombo. Ketika sedang berjalan melewati area Oro-Oro Ombo, sayup-sayup terdengar ada suara keramaian jauh dari arah depan. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang melakukan upacara ritual, namun tidak begitu jelas. Sesekali terdengar, sekali menghilang. Kacung pun mengabaikannya. Dia menganggap mungkin itu adalah suara pendaki di lain tempat. Dia terus berjalan menyusuri area ini hingga sampailah di area Cemoro Kandang sebelum matahari tenggelam. Sesampainya di situ, Kacung mencari tempat di mana terakhir kali dia melihat wanita gaun merah. Tapi dia bingung karena kondisi hutannya sudah tidak seperti dulu lagi. Kacung terus melangkahkan kakinya sambil menoleh ke berbagai arah untuk mengingat tempat yang dicarinya. Tapi tetap saja dia lupa. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, samar-samar terlihat ada seseorang yang tengah berdiri tegap. Dia mengenakan kemben dan kebaya merah dan terlihat melambaikan tangannya ke arah Kacung. Apa itu wanita yang sedang kucari? Ucapnya dalam hati. Perlahan Kacung memberanikan diri, berjalan mendekati wanita tersebut. Dan ternyata benar, itu adalah wanita yang dulu pernah ditemuinya dengan paras yang sangat cantik, manis dan anggun. Namun ada yang berbeda dengan pakaiannya. Kali ini, wanita itu mengenakan kebaya merah, bukan gaun. Dan itu menambah kecantikannya secara alami. "Kamu datang lagi," sambut wanita itu dengan senyum. "Iya mbak, aku sengaja datang lagi untuk menemuimu," jawab Kacung. "Kamu pasti lelah. Mari singgah ke tempatku," ajak wanita itu. Wanita itu mengajaknya berjalan menuju ke dalam hutan. Dan setelah beberapa langkah berjalan, terlihat ada sebuah gapura besar yang di atasnya bertuliskan aksara Jawa. Tapi gapura ini tidak sama dengan gapura yang sempat dilihatnya Kacung waktu itu. Ukurannya lebih besar, tapi dengan tulisan yang sama. "Itu tempat apa ya mbak?" tanya Kacung yang berjalan di belakang. "Nanti kamu akan tahu sendiri," jawab wanita itu dengan senyum manisnya. Mereka berjalan masuk ke gapura. Setelah melewati gapura itu, tiba-tiba suhu dingin tidak terasa dan kabut tipis mulai turun. Ternyata di balik gapura itu adalah sebuah perkampungan yang sangat luas dan terdapat beberapa bangunan rumah. Tidak berselang lama, datanglah sebuah kereta kuda dan satu orang kusir yang mengendarainya. Kusir itu memberhentikan keretanya tepat di depan mereka. "Naiklah, aku akan menunjukkanmu sebuah tempat yang mungkin kamu suka," ucap wanita itu. Tanpa banyak bertanya, Kacung segera naik ke dalam kereta dan disusul oleh wanita itu. Kemudian Pak Kusir mengendari keretanya menyusuri perkampungan. Di dalam perjalanan menaiki kereta kuda, Kacung melihat sekelilingnya yang terdapat beberapa rumah tua adat Jawa kuno. Dan itu mengingatkan Kacung tentang mimpinya di Ranu Kumbulo tadi. "Tempat ini kok hampir sama dengan mimpiku tadi ya?" Memang, tempat ini mirip dengan tempat yang ada dalam mimpi Kacung. Karena sebenarnya yang ada di dalam mimpi Kacung tadi adalah gambaran atas kejadian yang akan dialaminya sekarang dan nanti. Tidak berselang lama, di depan terlihat ada sebuah istana yang sangat besar. Dan kereta kuda yang dinaiki itu membawanya ke istana tersebut dan berhenti tepat di depan pintu istana. "Turunlah, kita sudah sampai," ucap wanita itu. "Mbak, ini tempat apa? Besar sekali," tanya Kacung sambil berusaha turun dari kereta. "Ini adalah tempat tinggalku," jawab wanita itu. Setelah turun, Pak Kusir pergi mengendari keretanya. Dan Kacung benar-benar terheran melihat istana semewah ini. Wanita itu mempersilahkan Kacung untuk masuk ke dalam istana. Setelah masuk,
Mereka disambut meriah oleh penghuni istana, bagaikan seorang raja yang hendak duduk di kursi kerajaan. Sambutan meriah itu mengingatkan Kacung dengan suara ramai-ramai yang didengar tadi ketika berada di area Oro-Oro Ombo. "Ini kok seperti suara yang aku dengar tadi ya?" ucapnya sambil membalas sambutan yang mereka berikan. Wanita itu menunjukkan Kacung sebuah ruangan yang pintunya terbuat dari kayu yang terukir emas. Lalu ada dua wanita datang dan membukakan pintu ruangan itu. "Masuk dan beristirahatlah di dalam ruangan ini, nanti akan aku susul." Pinta wanita itu mempersilahkan Kacung masuk. Masuklah Kacung ke dalam ruangan. Ruangan ini terlihat sangat mewah. Seluruh dindingnya terbuat dari emas. Terdapat juga sebuah ranjang tempat tidur bertiang kayu yang diselimuti kain selambu. Kacung duduk di sebuah kursi dan berpikir, apakah wanita ini adalah seorang ratu? Tidak lama kemudian, datanglah dua dayang menghampirinya dengan membawa wadah berisikan buah-buahan segar. "Silahkan dimakan, Tuan," ucap dayang itu sambil meletakkan buah di meja sebelah tempat duduk. Kacung hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Lalu dua dayang itu keluar dari ruangan tempat Kacung beristirahat. Masih dalam pertanyaan tentang siapa wanita itu, terlihat wanita itu masuk ke dalam ruangan. Dan kali ini dia penampilannya berbeda. Dia mengenakan gaun merah yang sangat anggun. Di pinggangnya terikat sebuah selendang merah, dan di kepalanya terdapat sebuah mahkota yang juga berwarna merah. Kacung terpesona melihat penampilan wanita itu yang terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Perlahan, wanita itu mendekat dan duduk di meja dekat buah-buahan yang diberikan dua dayang tadi. "Apa yang membawamu kembali ke sini?" tanya wanita gaun merah dengan senyum manisnya. Aku sengaja ke sini karena ingin menemuimu," jawab Kacung terbata-bata. "Menemuiku? Untuk apa kamu ingin menemuiku?" tanya wanita gaun merah. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena waktu itu sudah membantuku," jawab Kacung sambil menundukkan kepalanya. "Kamu sudah pernah mengucapkan itu," jawab wanita gaun merah. Kacung tidak berani mengatakan kalau sebenarnya kedatangannya ke sini karena dia tidak bisa melupakan kecantikan wanita itu. Lalu wanita itu kembali melemparkan pertanyaan yang membuat Kacung sulit untuk menjawabnya. "Lihatlah aku," pinta wanita gaun merah. Dan perlahan Kacung melihat wanita itu yang tampak sangat cantik. "Apa kamu tertarik denganku?" lanjut wanita gaun merah. Iya, maksudnya aku kagum denganmu," jawab Kacung dengan gugup. Kata-kata dengan sendirinya terucap dari mulutnya, seakan dia sudah terhipnotis melihat kecantikan dan keanggunan wanita gaun merah. "Kamu pasti sudah tahu kalau aku bukan manusia sepertimu. Tapi jika kamu memang benar-benar tertarik padaku, jiwa kamu harus tinggal di sini bersamaku untuk menjadi pendampingku," ucap wanita itu dengan nada lembut. Kacung terdiam. Dia tidak bisa menjawab apapun setelah mendengar perkataan itu. Wanita gaun merah melanjutkan ucapannya. "Pikirkan baik-baik. Aku akan memberimu waktu. Dan sampai bulan purnama datang, kamu harus mengambil keputusan." Wanita itu beranjak pergi meninggalkannya di dalam ruangan. Dan Kacung benar-benar bingung dengan semua ini. Dia beranjak keluar dari istana untuk mencari udara, sambil mempertimbangkan tawaran wanita gaun merah. Kondisi di luar istana terlihat redup dan sedikit berkabut, seperti suasana menjelang maghrib. Kacung berjalan meninggalkan istana dan mengelilingi kampung yang tak berpenghuni ini, sambil membolak-balikan otaknya. Meskipun bukan manusia, tapi dia baik dan cantik. Kalau aku tinggal di sini, aku harus melupakan dunia asalku dan tinggal di sini selamanya. Itu yang terus menjadi pertimbangan di dalam otaknya. Setelah lama berpikir dan mengingat wanita itu memang sangat cantik dan baik, akhirnya dia mengambil keputusan untuk tinggal di istana dan mendampingi wanita tersebut untuk selamanya.
Setelah yakin dengan keputusannya, dia duduk di sebuah batu dekat dengan pohon mati sambil memperhatikan keadaan kampung mati ini. Lalu dari kejauhan, tampak ada seorang perempuan yang tengah berjalan seorang diri menyusuri kampung. Sepertinya perempuan itu adalah pendaki karena terlihat dari penampilannya. Kacung terus memperhatikan perempuan itu dan sepertinya dia sedang bingung karena terlihat dari pandangannya yang terus melihat ke sana kemari. Merasa heran dengan siapa wanita itu, Kacung berjalan menghampirinya. Dan benar saja, perempuan itu sedang bingung. "Mbak, pendaki ya?" tanya Kacung pada perempuan itu. "Iya mas, syukurlah aku bisa ketemu masnya," jawab perempuan itu dengan senang. "Loh, memang bagaimana bisa sampai di sini mbak?" tanya Kacung. "Gak tahu mas, aku cuma jalan ngikutin jalur. Kemudian di depanku ada sebuah persimpangan dan aku belok kanan," jelas perempuan itu. Kacung tersentak. Dia ingat sesuatu. Ternyata yang dialami perempuan ini sama persis dengan apa yang dialami oleh Kacung waktu itu. "Mbak, ini bukan jalur pendakian loh," jelas Kacung. "Yang bener mas, terus ini tempat apa?" tanya perempuan itu. "Ini alam lain. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam sini," jelas Kacung. "Terus kenapa masnya bisa ada di sini?" tanya wanita itu. Kacung menceritakan awal dia bisa masuk ke sini dan tentang keinginannya tinggal di sini karena wanita gaun merah itu. Hingga dari obrolan itu, mereka berdua menjadi akrab. Nama perempuan itu adalah Sekar. Mendengar cerita itu, Sekar tersentak. Dia mengajak Kacung untuk segera keluar dari sini. Tapi Kacung menolak karena keinginannya untuk bersanding dengan wanita itu sudah bulat. Sekar benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya Kacung. "Kalau boleh mas, bawa aku bertemu dengan wanita yang kau maksud itu," pinta Sekar. "Untuk apa kamu ingin bertemu dengannya?" tanya Kacung. "Aku ingin tahu seberapa cantik wanita yang kau maksud itu," jawab Sekar. Tanpa keberatan, Kacung membawa Sekar untuk bertemu dengan wanita gaun merah. Dia mengajak Sekar untuk ikut berjalan mengikutinya menuju ke istana, tempat tinggal wanita gaun merah. Tapi setelah lama berjalan, dia tidak menemukan istana itu. Kacung bingung, kenapa tiba-tiba istana itu tidak ada. Dia terus berjalan menyusuri perkampungan untuk mencari istana tersebut. Hingga akhirnya, dia menjumpai sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan beratap jerami. Melihat gubuk itu, Kacung ingat kalau dulu dia pernah menginjakkan kakinya di gubuk tersebut. Dan dia juga ingat kalau di gubuk itu dihuni oleh nenek tua. Kacung mengajak Sekar untuk berjalan menuju ke gubuk tersebut dengan niatan ingin menyambut si nenek. Sesampainya di gubuk, kejadian yang sama terulang lagi. Nenek itu membuka pintu sambil membawa lampu gas kuno. "Permisi nek, nenek masih ingat saya," ucap Kacung pada si nenek. "Kamu kenapa bisa sampai di sini? Dan siapa yang bersamamu sekarang ini?" tanya si nenek. "Iya nek, saya sengaja datang lagi. Dan ini temanku Sekar," jawab Kacung memperkenalkan Sekar. Sekar sedikit ketakutan dan bersembunyi di belakang punggungnya Kacung. Melihat Sekar yang ketakutan, Kacung bertanya, "Sekar, kamu bisa melihat nenek ini?" "Iya, memangnya nenek ini siapa?" jawab Sekar masih bersembunyi di balik punggung. "Masuklah cu, di dalam akan lebih tenang," sahut si nenek. "Iya nek, terima kasih ya nek, saya sedang mencari tempat. Kami lanjut jalan dulu ya nek," jawab Kacung meninggalkan gubuk, disusul oleh Sekar. "Kacung, nenek tadi siapa? Kenapa dia tinggal di gubuk kecil?" tanya Sekar. "Aku juga gak tahu. Dulu aku pernah bertemu sama nenek itu awal aku masuk sini," jawab Kacung. "Kamu pernah kesini sebelumnya?" tanya Sekar. "Pernah. Oleh karena itu aku datang ke sini lagi karena ingin menemui wanita gaun merah," jelas Kacung. Sekar semakin tidak mengerti
apa yang ada dalam pikirannya Kacung. Mereka terus berjalan menyusuri perkampungan yang sepi ini. Dan setelah lama berjalan, Kacung tidak juga menemukan istana tersebut. Hingga akhirnya, mereka istirahat di sebuah tempat. Kok aneh ya Sekar? Perasaan tadi istana itu tidak jauh dari sini, ucap Kacung. Kamu yakin di sini ada istana megah? Tanya Sekar. Sangat yakin lah. Aku tadi sempat singgah di istana itu bersama wanita gaun merah, jelas Kacung. Kecantikan wanita gaun merah benar-benar sudah membuat Kacung lupa dengan dunia asalnya. Dia terlihat murung dan sedih. Seandainya kamu menjadi pendamping wanita gaun merah itu, apa kamu sudah siap kehilangan keluarga, sahabat dan saudara-saudaramu? Apa kamu sudah siap untuk meninggalkan mereka semua? Ucap Sekar. Mendengar ucapan dari Sekar, seketika itu hatinya terketuk. Lalu dia ingat dengan ibu, ayah, adik dan teman-temannya di kampung. Perlahan Kacung melihat ke arah Sekar. Tampak wajah Sekar menatapnya dengan kasihan. Benar apa yang kamu katakan Sekar? Aku tidak mungkin meninggalkan mereka semua. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang ya? Ucap Kacung pada Sekar. Kita dalam posisi yang sama. Kita harus keluar dari tempat ini secepatnya, ajak Sekar. Tapi kemana kita bisa menemukan jalan keluar? Tanya Kacung. Sekar yang juga tidak tahu akan jalan keluar dari tempat ini hanya diam. Dan mereka meratapi nasibnya. Sebenarnya berat bagi Kacung untuk meninggalkan wanita gaun merah. Tapi apalah daya. Dia sadar bahwa dunia mereka berbeda. Mereka berdua pun berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Sekar, kamu ingat gak jalan awal kamu bisa sampai ke tempat ini? Tanya Kacung. Gak begitu ingat. Seingatku tadi aku jalan dari arah sana. Jawab Sekar menunjuk ke sebuah arah. Ayo kita ke sana lagi. Siapa tahu di sana ada jalan keluar, ajak Kacung. Sekar mengangguk. Mereka berdua berdiri dan beranjak ke tempat yang ditunjuk Sekar untuk mencari jalan keluar. Tapi setelah lama berjalan, mereka tidak juga menemukan jalan keluar. Karena jalan yang dilewati itu hanya berputar-putar di tempat ini saja. Ingatan dan penglihatan Sekar pun terbatas. Wajar saja, ini alam gaib dan sulit diingat. Mereka terduduk lemas di tempat yang sama sebelum mereka beranjak pergi tadi. Kacung, kamu kan kenal dengan nenek yang tinggal di gubuk tadi. Coba tanya jalan sama nenek itu, ucap Sekar. Kamu betul juga. Ayo kita ke sana, ajak Kacung. Mereka bergerak menuju ke gubuk untuk menemui nenek tersebut. Di perjalanan menuju ke gubuk itu, tiba-tiba mereka didatangi oleh dua orang dayang. Mari ikut kami kembali ke istana. Nyai Ratu sudah menunggu keputusanmu, ucap salah satu dayang. Tunggu. Beri waktu aku sebentar lagi untuk memikirkannya, pinta Kacung. Baiklah, waktumu hanya sampai nanti malam, bulan purnama, ucap salah satu dayang itu, kemudian pergi. Ayo Sekar cepat, kita harus segera bertemu dengan si nenek, ajak Kacung sambil meraih tangan Sekar. Mereka berdua pun lanjut berjalan lagi, menuju ke gubuk tempat nenek tua tinggal. Setelah sampai di gubuk, Kacung mengetuk pintu. Dan nenek tua itu membukakan pintu dan mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam. Si nenek menyalakan dilan api dan diletakkan di atas meja. Duduklah Cuk, apa yang membawamu kemari? Ucap si nenek. Mereka bertiga duduk di sebuah kursi lapuk yang terbuat dari kayu. Begini Nek, saya dan teman saya ingin pulang, tapi kami tidak tahu jalan pulang dari sini, ucap Kacung membuka pembicaraan. Memangnya apa yang membuatmu sampai ke tempat ini, Cuk? Tanya si nenek. Awalnya saya tergoda dengan kecantikan seorang wanita bergaun merah yang pernah membantu saya. Oleh karena itu saya berniat datang ke sini untuk berterima kasih kepadanya. Dan wanita itu memberikan tawaran untuk bersanding dengannya. Awalnya saya berniat untuk menjadi pendampingnya, tapi saya rasa keputusan itu sangat berat. Karena saya harus kehilangan orang terdekat saya di alam nyata, jelas Kacung. Nenek itu terdiam sejenak, lalu dia berucap,
Cuk, aku mau cerita. Apa kamu mau mendengarkan? Dengan senang hati, Nek, jawab Kacung. Puluhan tahun yang lalu, aku sedang mencari kayu di lereng Gunung Semeru, sebelah selatan. Dan di saat itu, aku dihampiri oleh seorang wanita yang kau maksud, beserta dua dayangnya. Mereka mengajakku untuk pergi ke tempat ini, dan dijadikan budak olehnya. Mengingat di dunia, aku hanya hidup seorang diri. Jadi aku mau ikut bersamanya, ucap si nenek dengan nafas tersengal-sengal. Kamu jangan terbawa nafsu. Memang dia sangat cantik. Tapi ingatlah keluargamu di rumah, Cuk. Dan lihatlah temanmu Sekar. Suatu saat, dia akan jadi sepertiku. Budak wanita yang kau maksud. Lanjut si nenek. Kacung melihat ke arah Sekar. Raut wajahnya terlihat sedih dan berlinang air mata. Aku ingin pulang. Aku tidak mau tinggal di sini, ucap Sekar memegang erat lengan si Kacung. Tersentuh hati Kacung dengan semua keadaan ini. Tersentuh hati Kacung dengan semua keadaan ini. Keinginan untuk bersanding dengan wanita gaun merah itu sepenuhnya pudar. Dia lebih kasihan melihat keadaan Sekar yang ingin pulang. Sekarang pulanglah. Keluargamu sudah menunggu di rumah, ucap si nenek. Tapi Nek, kemana aku bisa menemukan jalan pulang? Tanya si Kacung. Pergilah ke arah timur. Ikuti terus jalan setapak yang berada di depan gubuk ini hingga sampai di Mahameru sebelum bulan purnama datang. Sesampai di Mahameru, pertanda kalian sudah keluar dari tempat ini, jelas si nenek. Sekar mengajak Kacung untuk segera berjalan dan meninggalkan gubuk ini. Terima kasih ya, Nek. Kalau begitu kami permisi dulu, ucap Kacung dan akan beranjak pergi. Ingat, perjalanan menuju ke Mahameru akan sangat berat. Berusahalah dan jagalah Sekar untuk tetap bersamamu. Jangan tinggalkan dia dalam kondisi apapun, pesan si nenek. Berjalan meninggalkan gubuk dan mengikuti jalan setapak yang ada, dengan posisi Sekar di depan dan Kacung di belakang. Di perjalanan, mereka didatangi dua orang dayang yang tadi menghampirinya. Waktumu sudah habis. Sekarang ikut kami ke istana. Ratu sudah menunggu, ucap salah satu dayang. Baiklah, aku akan ke istana untuk memberi keputusan, jawab Kacung pada dua dayang itu. Sekar, ayo ikut ke istana dulu, ajak Kacung pada Sekar. Tidak, aku ingin cepat sampai di Mahameru dan segera pulang, jawab Sekar. Tinggalkan temanmu di sini, kamu ikut kami, sahut salah satu dayang. Tidak, kalau Sekar tidak ikut bersamaku, maka aku juga tidak akan pergi, jawab Kacung. Sampaikanlah salamku pada sang ratu, kalau aku tidak ingin bersanding dengannya, lanjutnya. Dua dayang itu mengangguk, kemudian pergi. Kacung dan Sekar pun melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan semakin jauh, tapi jalan setapak yang mereka lalui itu semakin menyempit dan menuntunnya ke dalam hutan yang cukup lebat. Tapi mengingat perkataan si nenek, mereka tetap berjalan mengikuti jalan setapak yang ada. Masuklah mereka ke dalam hutan itu. Tapi semakin masuk ke dalam hutan, jalan yang dilewati ini semakin sempit dan rimbun oleh semak dan lumut yang tumbuh liar menutupi bebatuan. Sepertinya hutan ini belum pernah dijamah manusia. Kacung, jalannya kok seperti ini? Apa kamu yakin? Tanya Sekar tidak yakin dengan jalannya. Aku juga gak tahu Sekar. Tapi meskipun rimbun, ini masih terlihat ada jalan setapak. Jadi kita ikuti saja, jawab Kacung. Kacung mencoba meyakinkan Sekar. Meskipun sebenarnya dia sendiri juga tidak tahu apakah jalan ini benar atau salah. Kacung meminta Sekar untuk tukar posisi di depan, dengan tujuan dia bisa membuka semak-semak untuk membuka jalan. Dengan susah payah, Kacung membuka semak dengan hanya menggunakan dua tangannya, hingga semakin jauh dan semakin ke dalam hutan. Suasana hutan masih sama seperti awal Kacung masuk ke sini, cukup gelap dan sedikit berkabut. Ketika sedang sibuk membuka semak-semak, tiba-tiba Kacung mencium aroma yang sangat wangi.
seperti aroma bunga melati bercampur bunga kenanga, dan itu cukup menyengat di hidung. Tidak tahan dengan aroma itu, langkah kaki Kacung terhenti, dan dia berbalik badan untuk bertanya pada Sekar, apakah dia juga mencium bau yang sama. Tapi pertanyaan Kacung tidak jadi diucapkan, karena ternyata bau wangi itu bersumber dari tubuhnya Sekar. Seketika itu, Kacung terdiam sambil menatap ke arah Sekar. "Kacung, kenapa berhenti?" tanya Sekar. Kacung masih terdiam, tidak mendengar pertanyaan Sekar. "Kacung, kenapa kamu bengong? Ayo cepet jalan," tanya Sekar sambil mengayun-ngayunkan tangannya di depan mata Kacung. Enggak Sekar, kamu sehat kan?" jawab Kacung dengan kaget melihat ayunan tangan Sekar. "Iya, aku gak apa-apa. Harusnya aku yang tanya gitu ke kamu," jawab Sekar. Lalu Kacung kembali membuka semak dan lanjut berjalan. Kali ini, Kacung merasa cemas dengan keadaan Sekar dan sedikit takut. Sebenarnya apa yang terjadi pada Sekar? Dan kenapa badannya mengeluarkan aroma melati seperti orang yang baru meninggal? Ucapnya dalam hati. Karena merasa ada yang sedikit aneh, akhirnya Kacung menghentikan langkahnya dan bertanya lagi pada Sekar. "Sekar, kamu mencium bau wangi enggak?" "Enggak, bau wangi yang kayak gimana?" tanya Sekar yang tidak mencium aroma itu. Kacung terkejut. Dalam hati, dia bilang, masa bau sewangi ini tidak tercium oleh Sekar? Apa dia tidak merasa kalau wangi melati ini dari tubuhnya? "Oh, udah enggak kok. Tadi aku sempat mencium bau wangi. Yuk, lanjut jalan lagi," ucap Kacung tidak memberitahukan hal itu pada Sekar. Mereka terus berjalan melewati jalur setapak yang terlihat. Semakin lama, Sekar merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Seluruh badannya perlahan terasa dingin dan seperti ditusuk-tusuk jarum. Tapi karena niatnya ingin segera keluar dari tempat ini, dia menguatkan dirinya untuk tetap berjalan di belakang Kacung tanpa memberitahukan keadaannya. Setelah jauh berjalan melewati semak rimbun, akhirnya mereka keluar dari hutan ini dan vegetasi sudah mulai terbuka. Di depan terpapang jelas Mahameru yang menjulang tinggi dan gagah. "Lihat Sekar, kita akan sampai. Mahameru sudah terlihat," ucap Kacung dengan senang sambil menatap ke arah Mahameru. Tapi di situ Kacung sedikit panik karena Sekar tidak merespon. "Sekar, Sekar," ucapnya sekali lagi. Karena masih juga tidak ada respon dari Sekar, dia melihat ke arah belakang dan ternyata Sekar sedang dalam posisi terlentang di atas tanah. Dia menggigil kedinginan. Kacung segera berlari menghampiri Sekar dan meraih badannya. "Sekar, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Sekar hanya menggigil. Badannya kaku dan wajahnya sangat pucat. Sekar benar-benar kedinginan hebat. Melihat keadaan Sekar seperti itu, Kacung benar-benar panik. Dia mengambil jaket di dalam tasnya agar Sekar lebih hangat. Tapi sepertinya itu percuma. Tubuh Sekar perlahan lemas dan matanya terpejam. "Sekar, kamu harus kuat. Lihat tuh, Mahameru sudah terlihat dan kita akan segera pulang sama-sama," ucap Kacung dengan tangis sambil memeluk tubuh Sekar. Kelopak mata Sekar perlahan terbuka dan menatap mata Kacung. "Kamu tidak boleh mati. Kamu harus kuat Sekar," ucapnya sambil memegang kedua pipi Sekar. Kacung membopong Sekar ke sebuah batu besar dan menjadarkan tubuhnya di batu tersebut. Tubuh Sekar semakin lemas dan tidak berdaya. Sekujur tubuhnya sangat dingin dan wajahnya semakin pucat. Dengan terbata-bata, dia berucap, Aku akan mati di sini. Mereka akan menjemputku." "Tidak, kamu tidak akan mati. Kita akan pulang," jawab Kacung. "Pergilah ke Mahameru agar kau lekas pulang. Sampaikan salamku pada teman-temanku ketika turun nanti," ucap Sekar yang semakin lemas. "Tidak, aku tidak akan pulang kalau tidak bersamamu. Siapa yang akan menjemputmu? Beritahu aku," ucap Kacung dengan penuh amarah. Perlahan kelopak mata Sekar kembali terbejam dan tubuhnya sudah tidak berdaya lagi. Karena tidak ingin pergi tanpa Sekar,
Dia membopongnya dan kembali berjalan menuju Mahameru. Meskipun itu berat. Kasih siluet pendaki yang lagi membopong ya Jo. Gendong atau bopong lah. 10 langkah berjalan, kemudian berhenti. Dan begitu seterusnya. Seluruh tenaga dia keluarkan hanya karena ingin sampai di Mahameru bersama Sekar. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dia kehabisan tenaga dan terjatuh di sebidang tanah bersama Sekar yang sudah tidak berdaya. Tak berselang lama, terlihat di atas ada sesuatu yang terbang dan turun di dekatnya untuk menghampirinya. Dengan tenaga yang masih tersisa, dia berusaha duduk untuk melihat apa dan siapa yang sedang menghampirinya. Ternyata yang datang adalah wanita gaun merah, lengkap dengan selendang dan mahkota di kepalanya. Dia datang bersama 2 dayang di sampingnya. Melihat keadaan wanita itu, Kacung merasa panik. Dia takut kalau wanita ini akan marah karena dia mengurungkan niatnya untuk bersanding dengannya. Wanita itu perlahan mendekati Kacung. "Maaf, aku tidak sempat memberitahu tentang keputusanku ini. Dan maaf aku tidak sempat pamit untuk pergi." "Aku tidak marah. Keputusan ada di tanganmu. Aku tidak memaksa jika memang kau tidak sudi bersanding denganku," jawab wanita itu dengan anggun. "Terima kasih. Aku tidak tahu harus memanggilmu dengan sebutan apa. Apa boleh aku tahu namamu?" jawab Kacung dengan lega. Karena setidaknya wanita itu tidak marah. "Kamu tidak perlu tahu. Panggil saja sesukamu. Sekarang pulanglah. Tapi biarkan temanmu di sini. Aku sudah berniat mengangkat sukmanya sebagai pengikutku," pinta wanita gaun merah. Mendengar perkataan itu, Kacung tersentak. Ternyata wanita itu menginginkan Sekar untuk menjadi pengikutnya. Kacung yang tidak ingin pergi tanpa Sekar memohon pada wanita gaun merah agar mengizinkan Sekar pulang dan mengurungkan niatnya untuk menjadikan Sekar sebagai pengikutnya. "Tolong, izinkan Sekar pulang bersama aku. Bagaimanapun juga, kami sama. Orang-orang terdekatnya pasti akan kehilangan kalau dia tinggal di sini, termasuk aku," pinta Kacung. Beruntunglah Sekar mendengar permohonan dari Kacung. Akhirnya wanita gaun merah itu mengurungkan niatnya untuk menjadikan Sekar sebagai pengikut dan membiarkan Sekar pergi bersama Kacung. "Sekarang pulanglah dan bawalah Sekar. Kalian harus meninggalkan tempat ini sebelum besok malam bulan purnama. Kali ini aku tidak mengantar, tapi akan ada yang mengawasi kalian," ucap wanita gaun merah. "Siapa yang mengawasi kami?" tanya Kacung. "Nanti kamu akan tahu sendiri," jawab wanita gaun merah. "Tapi keadaan Sekar seperti ini. Apa kami harus tetap ke Mahameru agar bisa keluar dari tempat ini?" jawab Kacung. "Ya, jalan menuju Mahameru adalah pintu gerbang untuk keluar dari sini," jawab wanita gaun merah. Kemudian beranjak terbang dan pergi bersama kedua dayangnya. Beberapa saat setelah kepergian wanita gaun merah, Sekar kembali pulih. Tubuhnya sudah tidak lemas. Wajah pucatnya kembali seperti sedia kala, dan aroma wangi yang ada di tubuhnya sudah tidak tercium lagi. "Sekar, syukurlah kamu sudah pulih," ucap Kacung membantu Sekar duduk. "Terima kasih ya Kacung. Kalau bukan karenamu, mungkin aku akan tinggal di sini sekarang," jawab Sekar. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Sekarang tinggal kita menuju ke Mahameru agar segera pulang," ucap Kacung dengan senyum. Melihat Sekar yang sudah seperti sedia kala, Kacung merasa tenang. Tapi dia masih berpikir, karena masih harus berjalan menuju Mahameru. Mereka bergegas melanjutkan perjalanan, dan perjalanan ke Mahameru kali ini pastinya akan terasa berat, karena harus berjuang dengan tenaganya masing-masing. Berbeda dengan Kacung yang waktu itu dibantu oleh wanita gaun merah. Lanjut berjalan menuju ke Mahameru. Setelah lama berjalan, mereka kembali masuk ke dalam hutan, dan kondisi jalanan mulai menanjak drastis. Selangkah demi selangkah, mereka berjalan melewati jalanan yang berpasir. Hingga beberapa kali, mereka merasa lelah dan istirahat. Semakin ke atas, jalur yang dilewati semakin menanjak, hingga Kacung hampir mencapai batasnya. Dia kelelahan
dan tubuhnya kedinginan. Mereka istirahat di sebidang tanah datar di bawah sebuah pohon pinus dan menyadarkan badannya di pohon tersebut. Kacung merasa ini benar-benar berbeda. Dulu ketika naik, dia tidak merasakan lelah seperti ini. Dan ketika sedang menikmati istirahatnya, tampak dari atas ada beberapa orang yang sedang berjalan turun. Dan anehnya, mereka yang semua berjalan turun itu berwajah pucat dan tatapannya kosong. Kejadian ini mengingatkan Kacung dengan orang-orang yang pernah ditemuinya waktu itu ketika bersama wanita gaun merah. Sekar yang merasa takut dengan orang-orang berwajah pucat itu menyembunyikan pandangannya di pundak Kacung. Orang-orang itu terus berjalan ke arah mereka berdua. Dan belum sampai orang itu mendekat, Kacung dan Sekar dikagetkan oleh kedatangan nenek yang tinggal di gubuk waktu itu. Nenek itu tiba-tiba muncul dari belakang pohon tempat mereka bersandar. "Jangan takut, Cuk. Teruslah jalan. Aku ditugaskan untuk mengawasi perjalanan kalian," ucap si nenek. Ternyata yang dimaksud wanita gaun merah bahwa akan ada yang mengawasi perjalanan adalah si nenek. "Iya, Nek. Terima kasih sudah bersama kami," jawab Kacung merasa lega. Perlahan Sekar menunjukkan wajahnya pada si nenek. "Temani kami menuju ke Mahameru ya, Nek," ucap Sekar. Dan si nenek terlihat mengangguk dengan senyuman. Setelah tenaga kembali pulih, mereka beranjak berdiri untuk melanjutkan perjalanan yang tinggal sedikit lagi. Setelah berdiri, tiba-tiba si nenek tidak terlihat, entah kemana perginya. "Sekar, kamu lihat nenek tadi nggak?" tanya Kacung pada Sekar. Iya, kok tiba-tiba nggak ada ya?" jawab Sekar yang juga tidak tahu kepergian si nenek. Mereka mengabaikannya, kemudian lanjut berjalan. Kacung menggandeng tangan Sekar dari depan dan bersama berjuang menuju ke Mahameru. Setelah cukup lama berjalan, wanita gaun merah kembali mendatangi mereka dari arah belakang. Wanita itu terlihat terbang dan turun tepat di hadapan mereka. "Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal, karena sebentar lagi kamu akan keluar dari sini," ucap wanita gaun merah dengan lembut. Melihat kecantikan wanita gaun merah, keinginan Kacung untuk bersanding dengan wanita itu kembali muncul, terlebih setelah mendengar suara lembutnya. Tapi seketika itu, hatinya seakan ada yang mengetuk, terlebih ketika dia melihat raut wajah Sekar dan mengingat perkataan si nenek di gubuk waktu itu, bahwasannya keluarganya sedang menunggu di rumah. Setelah mengatakan itu, wanita gaun merah pun pergi. Dan itulah momen terakhir Kacung bisa melihat wanita gaun merah dengan rupa cantiknya. Setelah kepergian wanita itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah berjalan, di depan terlihat ada sebuah gapura besar yang di atasnya bertuliskan aksara Jawa. Dan gapura itu mengingatkan Kacung dengan gapura yang pernah dilaluinya waktu itu. Bukan hanya Kacung, ternyata Sekar juga mengenali gapura itu. Gapura itu juga yang membawa Sekar masuk alam gaib hingga bertemu dengan Kacung. Kacung dan Sekar mempercepat jalannya menuju ke gapura tersebut. Setelah sampai di gapura, terlihat nenek penghuni gubuk sedang duduk di bawah salah satu bangunan gapura dengan raut wajah yang murung. "Kacung, itu bukannya nenek penghuni gubuk?" ucap Sekar. "Iya bener, sepertinya dia sedang kelihatan sedih," jawab Kacung. Mereka berjalan menghampiri si nenek. "Nek, kami sudah sampai. Kami pamit ya, Nek. Terima kasih sudah mengawasi perjalanan kami," ucap Kacung pada si nenek. Nenek itu tidak menjawab satu kata pun dan hanya menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan sayu. Sepertinya si nenek enggan melepas kepergian mereka berdua. Merasa kasihan, Kacung dan Sekar duduk di sebelah si nenek. "Nek, nenek kenapa?" tanya Kacung. "Tidak apa-apa, Cuk. Sekarang kalian pergilah," jawab si nenek berlinang air mata. "Nek, kenapa nenek tidak ikut kami keluar dari sini? Kan nenek bisa pulang juga nanti," ucap Sekar sambil meraih tangan si nenek. "Tidak, Cuk. Aku tidak bisa pulang karena sudah tidak ada lagi tempat tinggal di dunia untukku. Jasadku sudah tidak ada di dunia. Anak cucuku pun sudah meninggal
karena termakan usia, jawab si nenek. Mendengar perkataan si nenek, tanpa disadari, mereka ikut menangis. Mereka bisa merasakan berada di posisi nenek. Sekar memeluk si nenek dan lanjut berucap, "Sabar ya, Nek. Anak cucu nenek pasti sudah bahagia di sana. Sekarang kami pamit ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah menemani kami sampai di sini." Kacung dan Sekar pun beranjak berdiri dan akan keluar dari gapura besar ini, sekaligus meninggalkan si nenek seorang diri. Sebelum keluar, terlihat si nenek memberi isyarat selamat tinggal dengan mengangkat tangan kanannya. Kacung dan Sekar mengangguk senyum dan mereka berdua beranjak keluar dari gapura. Setelah keluar dari gapura itu, tepatnya masih terdapat beberapa pepohonan di sekelilingnya. Tiba-tiba, pandangan mereka menjadi gelap, pertanda mereka sudah keluar dari alam gaib yang sebelumnya mereka tempati. Awalnya mereka sedikit panik dengan keadaan ini. Setelah sadar kalau sudah berada di dalam nyata, mereka melihat ke arah belakang, dan gapura besar yang tadi mereka lewati tiba-tiba menghilang begitu saja. Begitupun dengan keberadaan si nenek. Karena gelap, Kacung mengambil penerangan yang ada di dalam tasnya. Kemudian mereka lanjut berjalan naik. Tidak berselang lama, dari kejauhan, terlihat ada banyak cahaya senter dari arah sebelah kiri atas. Mengingat kejadian ini sudah pernah dialaminya, Kacung bergegas mengajak Sekar untuk berjalan menuju ke arah cahaya tersebut. "Lihat Sekar, itu cahaya dari pendaki lain yang sedang summit. Ayo ke sana," ucap Kacung sambil menggandeng tangan kiri Sekar. "Akhirnya aku bisa kembali ke alamku lagi," ucapnya dengan penuh semangat. Betapa senangnya Kacung bisa kembali ke alam nyata. Dengan penuh semangat, dia berjalan menuju ke Mahameru tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Sesampainya di Mahameru, dia melepaskan tangannya dari Sekar dan mengambil posisi sujud untuk bersyukur atas semua ini. Cukup lama bersujud, kemudian dia bangun. Dia mencari Sekar dan ingin melampiaskan kesenangannya. Namun saat itu, Sekar tidak terlihat berada di puncak Mahameru. "Kemana perginya Sekar?" ucap Kacung sambil melihat ke berbagai penjuru arah Mahameru. Tapi tidak juga menemukan keberadaannya. Merasa panik, dia beranjak berdiri dan berjalan mengelilingi puncak Mahameru untuk mencarinya. Tapi tidak juga menemukannya. Beberapa kali dia bertanya pada pendaki lain yang sedang berada di puncak, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu dengan ciri-ciri orang yang dimaksud Kacung. Apa mungkin Sekar sudah berjalan turun? Pikirnya. Kacung berpikir seperti itu. Dia bergegas turun dari puncak untuk menyusul Sekar. Di perjalanan turun, dia menanyakan ciri-ciri Sekar pada banyak rombongan pendaki yang sedang berjalan naik. Tapi hasilnya nihil. Semua rombongan yang ditanya, tidak ada yang mengetahui ciri-ciri Sekar. Dengan cepat, dia berjalan menuruni gunung. Sampainya di area Kalimati, terlihat cukup banyak tenda pendaki yang sedang berdiri. Dia menghampiri satu persatu tenda untuk bertanya pada penghuninya. Dan ada salah satu pendaki dari salah satu rombongan yang menyatakan pernah melihat orang dengan ciri-ciri yang dimaksud Kacung. "Kayaknya aku pernah lihat deh mas. Kalau nggak salah, dia ada di tenda berwarna kuning itu," jelas salah satu pendaki sambil menuju ke sebuah tenda kuning. "Makasih ya mas. Kalau gitu saya mau ke sana dulu," jawab Kacung meninggalkan rombongan pendaki itu. Kacung berjalan menuju ke tenda kuning yang ditunjukkan pendaki tadi. Sesampainya di tenda tersebut, dia bertanya pada laki-laki gondrong yang sedang minum kopi di depan tenda. Mas, di sini ada yang namanya Sekar nggak?" tanya Kacung dengan panik. "Sekar? Nggak ada tuh mas. Memangnya ada apa ya?" tanya balik laki-laki gondrong. "Teman saya hilang mas," jelas Kacung. "Kok bisa hilang? Gimana toh? Hilang sejak kapan?" tanya laki-laki gondrong. "Sejak di puncak dia tiba-tiba nggak ada," jelas Kacung dengan lemas. "Ciri-ciri temannya seperti apa mas? Siapa tahu saya pernah bertemu," tanya laki-laki gondrong. Belum sempat Kacung menjelaskan ciri-ciri Sekar pada laki-laki tersebut,
terlihat ada seorang wanita yang keluar dari dalam tenda kuning. Pandangan Kacung terpaku pada wanita itu. Dia mengenakan kaos hijau dengan sarung lengan panjang hitam. Rambutnya panjang sampai pundak dan bertopi coklat bulat, mirip dengan ciri-ciri Sekar. Tapi sayangnya, dia bukan Sekar. "Ada apa ini rame-rame?" tanya wanita itu. "Ini masnya katanya temannya hilang sejak di puncak." Jelas laki-laki gondrong. "Bener begitu mas?" tanya wanita itu pada Kacung. "Bener mbak," jawab Kacung dengan lemas. "Ciri-ciri temannya gimana mas?" tanya laki-laki gondrong. "Mirip sama mbaknya ini, tapi dia pakai celana hitam," jelas Kacung. "Coba cari di sekitar sini dulu mas. Siapa tahu dia lagi nungguin masnya di lain tempat," saran laki-laki gondrong. "Ya udah mas, makasih ya. Saya cari teman saya dulu," jawab Kacung kemudian beranjak pergi, meninggalkan tenda kuning tersebut. Satu persatu tenda dia datangi untuk mencari keberadaan Sekar. Tapi dia tidak juga menemukannya. Hingga akhirnya Kacung putus asa dan terduduk lemas di sebelah bangunan shelter Kalimati sambil menatap langit yang tampak cerah. Dia merenung memikirkan keberadaan Sekar. Wajah Sekar terus terbayang di benak Kacung. Bukan karena apa-apa, hanya saja dia tidak bisa melupakan momen bersama Sekar yang telah berjuang bersama untuk bisa keluar dari alam gaib. Lalu terlintas raut wajah Sekar yang memucat dan hampir mati di alam gaib. Apa jangan-jangan Sekar dibawa ke alam gaib lagi oleh wanita gaun merah? Ucapnya setelah mengingat wajah Sekar yang pucat. "Tidak, itu tidak boleh. Dia sudah mengizinkan aku pulang bersama Sekar. Aku harus menyusul Sekar ke sana." Kacung lekas berdiri dari duduknya dan berjalan kembali turun untuk mencari gapura yang pernah membawanya masuk ke alam gaib dengan tujuan untuk menjemput Sekar. Dia berjalan dengan sangat cepat meninggalkan Kalimati menuju ke hutan Cemoro Kandang. Di perjalanan, dia menyimpan amarah kepada wanita gaun merah karena dia kira Sekar dibawa ke sana lagi. Ketika berjalan melewati hutan Jambangan, sayup-sayup, dia mendengar ada suara wanita yang memanggilnya dari belakang. "Kacung, selamat jalan. Aku sangat senang atas kehadiranmu ke alamku." Sontak Kacung terhenti dan melihat ke arah sumber suara itu. Ternyata wanita gaun merah tengah berdiri di sela-sela kerimbunan semak dan tersenyum manis pada Kacung. Perlahan Kacung mendekati wanita tersebut dan menyampaikan amarahnya. "Aku tahu kau seorang ratu, dan maaf kalau aku kurang sopan. Kau sudah mengizinkan aku untuk pulang bersama Sekar. Tapi kenapa sekarang kau membawa Sekar kembali?" ucapnya dengan nada kesal. "Apa yang kau bicarakan?" tanya wanita gaun merah dengan tenang. "Kembalikan Sekar, jangan kau jadikan budakmu," balas Kacung. "Aku tidak membawa Sekar," jawabnya dengan tenang. "Lalu di mana Sekar? Aku sudah mencarinya tapi nggak ada," tanya Kacung. Wanita gaun merah tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Jalanlah terus Kacung, kau akan bertemu dengannya," jawabnya, kemudian perlahan menghilang dari hadapan Kacung. "Hei, jangan pergi! Di mana aku bisa bertemu dengan Sekar?" teriak Kacung mencari wanita gaun merah yang telah pergi. Kacung tidak mengerti apa yang diucapkan wanita gaun merah itu. Dia kembali berjalan turun meninggalkan hutan ini. Dan setelah keluar dari hutan, samar-samar terlihat ada seorang wanita yang tengah berjalan masuk ke dalam hutan pinus. Dia mengenakan kaos hijau. "Sekar! Ya, Sekar ya! Itu Sekar!" ucap Kacung segera berlari menyusul wanita tersebut. Kacung berlari masuk ke dalam hutan sambil teriak memanggil nama Sekar. Tapi saat itu, tiba-tiba Sekar tidak terlihat lagi di dalam hutan. "Kemana perginya Sekar tadi ya?" tanya Kacung seorang diri. Dia berjalan menyusuri jalur setapak yang ada sambil sesekali memanggil nama Sekar. Tapi tidak ada jawaban apapun dan Sekar juga tidak terlihat. Di tengah perjalanan mencari Sekar, tiba-tiba terdengar suara. "Kacung, Kacung!"
Ucap suara itu dari arah belakang. Spontan dia menoleh ke arah sumber suara itu. Dan ternyata yang memanggil itu adalah Sekar yang tengah berdiri dengan raut wajah sedikit pucat. Kacung segera menghampiri Sekar dan memegang kedua pundaknya. "Sekar, kamu kemana aja? Aku udah mencarimu kemana-mana," ucap Kacung dengan senang karena sudah bertemu dengan Sekar. "Aku gak kemana-mana. Aku hanya sedang perjalanan kembali pulang," jawab Sekar dengan nada datar tanpa ekspresi. "Kita kan bisa pulang bersama-sama. Aku khawatir tahu," jawab Kacung. "Ya sudah, sekarang ayo kita pulang," lanjutnya. Kacung menggandeng tangan Sekar untuk berjalan. Beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Sekar berhenti. Kacung yang menyadari hal itu bertanya, "Kenapa berhenti, Sekar? Ayo kita pulang." "Kamu tunggu di sini dulu," ucap Sekar melepaskan pegangan tangan Kacung dan berjalan menuju ke hutan. "Kamu mau kemana, Sekar?" tanya Kacung. Tapi Sekar hanya terus berjalan tanpa menjawab apapun. Terlihat Sekar terus berjalan ke dalam hutan hingga pandangan Kacung terhalang oleh semak-semak. Mungkin Sekar sedang buang air, pikirnya. Dia mendudukkan badannya yang kotor di bawah salah satu pohon pinus dan menunggu Sekar. Tapi sudah sekian lama menunggu, Sekar tidak kunjung kembali. "Kemana Sekar? Sudah sekian lama kok belum juga kembali?" ucapnya dalam hati. "Apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada Sekar?" lanjut ucapnya. Dia berdiri dari duduknya menyusul Sekar ke dalam hutan. Namun sayangnya, apa yang dilihat Kacung tentang Sekar tadi hanyalah halusinasi saja. Karena dia terlalu memikirkan tentang Sekar. Masih belum menyadari kalau itu hanyalah halusinasi, dia terus mencarinya di dalam hutan. Hingga akhirnya dia menyerah dan kembali ke jalur pendakian. "Sekar kemana lagi sih? Baru aja ketemu tapi sekarang hilang lagi," ucapnya. Belum menyerah, Kacung kembali berjalan menapaki jalur sambil melihat ke seluruh penjuru hutan untuk mencari keberadaan Sekar. Beberapa meter berjalan, di kejauhan tampak ada 3 tenda yang berdiri. Sepertinya mereka adalah rombongan pendaki lain yang sedang ngecamp. Kacung mempercepat langkah kakinya menuju ke rombongan pendaki tersebut untuk bertanya. Setelah sampai, terlihat ada 2 pendaki pria dan 1 pendaki wanita. Satu pria mengenakan pakaian lapangan berwarna orange dan satunya mengenakan kaos hitam. Sedangkan satu wanita berjaket bulu tebal. Mereka sedang sibuk masak makanan di depan tenda. "Permisi mas, mbak, lihat teman saya lewat sini nggak?" tanya Kacung dengan panik. "Nggak ada orang lewat sama sekali dari tadi. Memangnya kenapa?" tanya salah satu pendaki berpakaian lapangan. "Teman saya hilang mas," jawab Kacung dengan panik. Spontan pendaki yang ada di situ juga panik. "Loh, kok bisa hilang sih mas? Emang awalnya gimana kok bisa hilang?" lanjut pendaki kaos hitam. "Tadi di sana dia masuk ke hutan. Saya kira dia sedang pipis. Tapi sudah lama menunggu dia tidak balik. Dan tiba-tiba udah gak ada," jawab Kacung masih dalam keadaan panik. "Ciri-cirinya bagaimana mas? Siapa tahu kita bisa bantu cari," ucap pendaki kaos hitam. Kacung memberitahu ciri-ciri Sekar kepada pendaki itu secara terperinci. Dia cewek, mengenakan kaos hijau dengan sarung lengan panjang hitam. Rambutnya panjang sampai pundak dan bertopi coklat bulat. Mereka para pendaki itu terkejut karena menurut mereka bertiga, ciri-ciri yang disebutkan Kacung itu sama persis dengan ciri-ciri salah satu anggota rombongannya yang masih tidur di dalam tenda. "Yang bener mas, itu mirip sekali dengan ciri-ciri teman kita yang sekarang masih tidur," ucap pria berpakaian lapangan. Kacung tersentak dan tidak percaya. "Bener mas, buat apa saya bohong? Kalau boleh tahu, siapa nama teman yang masih tidur?" jawab Kacung sekaligus bertanya. Tapi belum sampai para pendaki itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara rintihan dari temannya yang masih tidur itu, yang masih di dalam tenda. Mereka bertiga panik dan mengabaikan pertanyaan Kacung untuk melihat keadaan temannya ke dalam tenda.
disusul oleh Kacung. Resleting pintu tenda dibuka dan terlihat jelas bahwa yang ada dalam tenda itu adalah Sekar dengan wajah dan pakaian yang sama. Dia terlihat sedang kehausan. Kacung kaget bukan main. Hatinya terasa seperti dihantam ribuan batu hingga membuat tubuhnya lemas seketika. Dia terduduk menyaksikan para pendaki itu memberi bantuan pada Sekar. Gak mungkin kalau Sekar adalah teman mereka. Lalu siapa Sekar yang bersama aku selama perjalanan tadi? Ucapnya dalam hati. Sekar, kamu kenapa Sekar? Tolong ambilin air di depan, cepetan. Ucap 3 pendaki itu bersahutan. Setelah minum beberapa teguk air botol, terlihat Sekar sudah membaik dan tubuhnya masih lemas. Mas, coba kesini. Apa benar ini orangnya? Namanya adalah Sekar, ucap pria kaos hitam. Iya mas, benar. Dia memang orang yang saya cari, jawab Kacung yang masih duduk dan masih tidak percaya dengan semua ini. Para pendaki itu tersentak mendengar jawaban dari Kacung. Matanya saling memandang satu sama lain dan sesekali melihat ke arah Sekar yang masih duduk lemas. Loh, ini sih teman kita mas. Memang sejak kapan masnya bertemu sama Sekar? Tanya pria kaos hitam. Tanpa memperdulikan pertanyaan pria kaos hitam, perlahan Kacung beranjak mendekati Sekar. Sekar, kamu kenal aku kan? Ucap Kacung sambil memegang kedua pundak Sekar. Sambil memegang botol air mineral, Sekar hanya mengangguk, menandakan kalau Sekar memang mengenali Kacung. Teman-temannya Sekar masih heran dibuatnya. Setelah keadaan Sekar sudah membaik, dia menjelaskan sedikit kepada teman-temannya, hingga membuat mereka merinding mendengarnya. Semalam aku masuk alam gaib dan bertemu dengan masnya ini. Tapi beruntunglah kami bisa kembali lagi. Sekarang aku minta kita balik turun sebelum malam hari. Karena takut dengan cerita dari Sekar, mereka rombongan itu yang awalnya akan naik pun sepakat untuk kembali turun. Semua barang dikemas ke dalam tas tanpa menyisakan apapun di tempat itu. Dan pagi ini juga mereka turun. Di sepanjang perjalanan turun, seringkali Kacung melihat Sekar. Dan kali ini dia bisa melihat raut wajah Sekar dengan jelas dan nyata. Terlebih ketika dia sedang kelelahan dengan jalur yang dilewati. Dia tidak pucat, tidak ketakutan, dan tidak juga bersedih, seperti ketika berada di alam gaib bersamanya. Dari sini Kacung mengerti satu hal, bahwa Sekar yang berada di alam gaib bersamanya itu bukanlah Sekar yang sesungguhnya, melainkan sukma yang lepas dari raganya. Mungkin keberadaan Sekar di alam gaib itu sengaja dikirim oleh Tuhan sebagai perantara untuk menyelamatkan Kacung dari godaan wanita gaun merah. Ingin rasanya Kacung bertanya jawab dengan Sekar, seperti di alam gaib waktu itu. Tapi entah kenapa, dia merasa sangat canggung. Setiap kata-kata yang sudah dirangkai selalu tertahan di ujung lidah untuk memulai obrolan pada Sekar. Dia masih benar-benar tidak percaya bahwa Sekar yang dilihatnya sekarang ini adalah Sekar yang sesungguhnya. Setelah cukup lama berjalan, sampailah Kacung dan rombongan Sekar kembali di desa Ranupani, desa terakhir di lereng Gunung Semeru sebelah utara. Sebelum berpisah, mereka berhenti di tempat parkir motor. Mas Kacung, jangan jadikan pengalaman ini sebagai penakut diri ya. Jadikan ini semua sebagai pelajaran. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Nasihat pria kaos hitam pada Kacung. Iya mas, semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi oleh kita semua, sahut pria berpakaian lapangan. Iya mas, terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga untuk Sekar yang mungkin sengaja dikirim Tuhan untuk menyelamatkan saya dari alam gaib, jawab Kacung. Sama-sama mas Kacung, semoga kita selalu dalam perlindungan yang maha kuasa, jawab Sekar. Nada suara berat dan sedikit serak dari Sekar membuat degup jantung Kacung berhenti seketika. Terlebih ketika Sekar menyebut namanya di dunia nyata. Sekali lagi terima kasih ya Sekar, jawab Kacung dengan gugup, dan Sekar membalasnya dengan senyuman. Hingga akhirnya mereka berdua saling senyum pandang. Oh iya, boleh saya minta nomor kontak kalian semua? Mungkin di lain waktu kita bisa mendaki bersama, lanjut Kacung.
Senang rasanya Kacung bisa kenal dengan mereka semua. Terlebih ketika dia mendapatkan nomor kontak Sekar secara langsung. Setelah bertukar nomor, mereka bersalaman, kemudian mengambil kendaraan yang dititipkan di tempat parkir dan pulang. Di perjalanan pulang, Kacung masih terbayang kejadian di alam gaib itu. Andaikan aku menerima tawaran wanita gaun merah, mungkin sekarang aku sudah tinggal di sana dan hanya jasadku yang pulang ke rumah, pikirnya. Sosok wanita gaun merah dengan segala kemurahan hatinya sudah memberi kesempatan Kacung untuk kembali pulang dan tidak akan terlupakan olehnya. Itulah sebabnya sampai sekarang dengan sebutan wanita gaun merah, karena dia tidak tahu nama wanita itu sebenarnya. Sesampainya kembali di rumah, Kacung meletakkan kendaraannya di halaman rumah. Kemudian dia segera menemui ibu dan memeluknya sambil menangis. "Bu, aku pulang, Bu," ucap Kacung sambil menangis. "Nak, kamu kenapa? Kayak anak kecil aja nangis. Mandi sana, badanmu bau dan kotor," ucap sang ibu. Tanpa memberitahukan kejadian yang sudah dialaminya, Kacung segera menuju ke kamar dan meletakkan barang-barangnya, kemudian membersihkan badan ke kamar mandi. Kejadian ini membuat Kacung sadar betapa berharganya keluarga yang dimilikinya dibandingkan harus bersekutu dengan hal gaib hanya untuk pemuas nafsu belaka. Tali silaturahmi juga terjalin antara Kacung dan Sekar setelah mengalami kejadian ini. Penasaran dengan kelanjutan kisah Kacung dan Sekar dan bagaimana awalnya Sekar bisa masuk alam gaib hingga bertemu Kacung? Tunggu kelanjutan kisah mereka berdua di cerita versi Sekar. Sekian cerita ini, terima kasih.